Ya, kembali bersama Ekip On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara membuat store prosedur ya. Jadi untuk membuat PDF untuk mendapatkan datanya, Anda bisa menggunakan sintaks seperti ini ya, SQL, bla 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 bla, isi sintaknya. Tapi ini pun bisa diganti dengan cara kita membuat store prosedur ya. Jadi untuk menjalankan, Anda harus masuk ke MySQL. Jangan lupa ya, ininya diaktifkan dulu ya, sumnya ya, diaktifkan untuk yang Apache dan MySQL. Selanjutnya di sini kita akan bikin satu prosedur ya. Kita akan bikin di sini di SQL-nya. Selanjutnya Anda bisa browsing ya, call prosedur MySQL in Python. Saya akan copy paste saja supaya cepat ya. Saya juga nggak hafal, jadi kita bisa copy paste aja untuk menghemat waktu. Kita copy, selanjutnya kita paste di sini. Selanjutnya kita modifikasi ya. Jadi ini katakanlah ini saya akan kasih nama get data misalnya ya. Anda bebas menggunakan namanya. Kemudian select ya, selectnya kita akan copy yang ini aja. Kita akan copy dari sini sampai ke sini. Jangan lupa di akhirnya dikasih titik koma. Ya, begini aja. Anda juga bisa menggunakan selain dolar bisa begini juga, sama aja ya. Ini kita kasih gini-gini sama. Kemudian kita go aja. Ya, kita lihat di prosedurnya. Kita refresh dulu. Nah, ini ada keluar ya prosedurnya ya. Kita klik aja. Nah, kita bisa execute ya. Nah, nanti dia akan keluar ya, sesuai yang di SQL yang kita pakai. Jadi SQL yang kita pakai adalah select case as chart sebagai number. Jadi karena di sini integer, maka kita harus case supaya dia jadi karakter atau string. Supaya nanti bisa dibuat ke PDF-nya. Kemudian yang kita select adalah number ini, kemudian brand, kemudian aman di mana kuantitinya adalah bulan Januari dan kuantiti di bulan Februari ya, seperti yang ada di sini ya. Ya, jadi yang perlu Anda ingat untuk membuat store prosedur, pertama kita harus menggunakan delimiter. Kita buka pembukaan kita delimiter, terus closingnya juga delimiter, kemudian jangan lupa dikasih titik koma, jangan lupa dikasih spasi ya, kalau nggak dikasih spasi error nih ya. Kemudian kita bisa menggunakan dolar atau garis miring tadi 2 ya. Kemudian juga harus kita tutup setelah kita buka. Kemudian kita bikin namanya nama prosedurnya ya, prosedurnya tadi get data. Kemudian kita mulai dan kita akhiri ya. Kemudian syntax selectnya ada di sini. Jangan lupa setelah select kasih titik koma ya, kalau nggak kasih titik koma akan error. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kemudian kita bisa ini saya akan save as dulu ya. Saya akan save as sebagai store karena mungkin nanti ada beberapa, jadi saya kasih nama satu aja. Kemudian di sini juga saya akan kasih tabelnya dengan nama yang sama ini ya. Selanjutnya ini kita bisa ganti ya, get datanya ini kita bisa ganti dengan ya, untuk memanggilnya Anda bisa gunakan ini ya. Jadi kursor ini kita kopas saja ya. Ya, ini kursornya adalah kur ya, seperti yang ada di sini ya. Parameternya kur begini. Kemudian nama prosedurnya tadi get data ya, kalau nggak salah ya. Kalau Anda lupa bisa lihat sini ya, get all ya, get all. Maksudnya get data ya, get data all ya. Oke, nggak apa-apa lah. Anda bisa ganti namanya ya sesuai dengan keinginan. Kemudian kursornya ini adalah kur. Kita copy atasnya. Kemudian di sini kita akan print hasilnya. Begini ya. Selanjutnya kita akan ini kita matikan ya, kita panggil aja. Kita akan lihat datanya dulu. Yang ini kita bisa
pindahkan ke bawah aja biar nggak bikin penuh. Saya akan pindahkan di bawah jauh sana ya. Oke, selanjutnya kita akan running ya, get datanya ini kita akan running cuman bagian ini aja. Kita panggil store prosedur yang pertama, kita enter aja. Ya, kita akan dapat datanya seperti ini ya. Sama seperti kalau Anda ya, kalau kita gunakan yang ini, kembali lagi tadi ya. Ini kalau kita print hasilnya, begini, ini hasilnya akan sama ya. Kita enter ya, hasilnya sama ya, antara kalau kita menggunakan ini dengan menggunakan ini sama. Bedanya kalau ini kita masukkan di call prosedur, select bla 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 nya ini masuknya di store prosedur, kita namakan get all. Kalau di sini kita menggunakan query ya. Oke, saya akan kembalikan lagi seperti semula. Ini kita hapus saja. Selanjutnya kalau kita kembangkan lagi, kita bisa bikin looping. Ya, selanjutnya saya bisa bikin variabel ya, namanya details. Isinya adalah ini. Kemudian ya, ini tabel 1 ya, sorry, kita ganti dulu tabel 1. Nanti kita akan buat seperti ini ya. Nah, selanjutnya kalau Anda mau akses misalnya yang ini aja, yang Honda ini ya, baris ketiga ini aja, Anda bisa gunakan begini ya. Kemudian if detail yang kedua ya, yang pertama ya, karena ini kolom ke-0, ini kolom ke-2 ya, kolom ke-0, kolom ke-1 ya. Jadi kalau kita misalnya hanya keluarkan Hondanya aja, kalau ini sama dengan Honda, maka kita akan print detail misalnya ya. Ya, ini hanya mengeluarkan baris yang ketiga ini aja ya. Jadi ada nomor 3, ada Honda, ada jumlah penjualan Januari dan penjualan Februari contohnya ya. Kita running aja, kita lihat hasilnya ya. Ini bisa lihat ya, nomor 3 Honda, penjualan Januari, penjualan Februari, dan seterusnya ya. Anda bisa explore ya. Ini akan saya matikan aja, saya akan pindahkan ke bawah. Tujuannya kalau nanti kita gunakan, kita nggak perlu ngetik-ketik ulang ya. Oke, selanjutnya ini kita return detailnya. Kemudian kita akan print di sini. Kita akan lihat harusnya hasilnya sama seperti yang di atas ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah list of tuple ya. Jadi ada banyak tuple di dalam list, kurang lebih gitu ya. Oke, dari sini kita bisa bikin PDF ya. Kemudian kita akan print, kita akan namakan store prosedur yang pertama ya. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Ya, dan ya, selesai ya. Jadi nanti hasilnya akan sama dengan ini. Kalau kita lihat yang pertama, nah ini ya, sama ya. Jadi ini hasil dari coding yang ini kita menggunakan query SQL. Ini keluarnya akan menjadi seperti tabel 1 tadi ya. 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 Jadi kalau kita membuat query SQL yang tabel 1 tadi, ini adalah hasil dari penggunaan query SQL. Kemudian yang ini, yang store prosedur ini terbuat dari kita menggunakan call prosedur ya. Kita buat prosedurnya dulu di MySQL, baru setelah itu kita panggil, baru kita looping di sini ya.
Ya oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.